Oke, aku izin mulai ya Mas Mbak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan intercompany transaction. Intercompany transaction untuk aset tetap. Jadi kan kalau misalnya kita lanjut dari yang kemarin ya, dari yang UTS. Jadi di UTS itu apa namanya, kita kan udah belajar kan ya, udah belajar konsolidasi. Nah nanti kedepannya sampai dengan akhir UAS kalau nggak salah itu kita juga bakal bahas sama konsolidasi. Nah kemarin pas UTS kan kita udah belajar terkait dengan apa namanya, kita udah belajar terkait dengan inventory ya. Jadi intercompany inventory. Sekarang kita masuk ke intercompany aset tetap. Jadi kalau misalnya ada yang nanya apa sih bedanya gitu kan ya, intercompany aset tetap dengan intercompany inventory. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang perbedaannya dari segi konsep sebenarnya itu sama aja. Jadi apa namanya, intercompany itu kita rekap ini sedikit ya, refreshment sedikit. Kalau misalnya apa sih intercompany transaction itu gitu kan. Jadi kita langsung masuk aja. Apa sih intercompany itu? Intercompany transaction itu adalah kegiatan di mana perusahaan induk dan anak itu saling melakukan transaksi jual beli satu sama lain. Jadi kalau misalnya masih ingat kemarin intercompany transaction itu induk menjual ke anak menjual ke induk gitu kan ya. Nah, sementara apa yang perlu kita perhatikan di situ kan ya dalam intercompany transaction, yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah ini. Di mana dalam intercompany transaction gitu kan ya, kita masih ingat kan ya konsolidasi itu, dalam konsolidasi dalam proses konsolidasi gitu kan ya, transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction itu tidak boleh diakui. Nah, dia tidak boleh diakui. Dalam artian nanti intercompany transaction ini itu akan dihapuskan gitu kan. Sehingga nanti akan memunculkan kan yang namanya unrealized gain atau loss. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kan ada namanya unrealized gain atau loss. Artinya gini, di saat P menjual ke S gitu kan ya, parent menjual ke subsidiary, ataupun sebaliknya upstream ya, S menjual ke P, itu kan pasti ada untung atau rugi kan ya. Akan ada untung atau rugi kalau ada transaksi jual beli. Nah, karena dalam proses konsolidasi transaksi antar perusahaan itu tidak boleh diakui, maka gain atau loss yang terjadi itu unrealized atau tidak boleh diakui. Dalam catatan selama aset tersebut itu masih dalam kendali konsolidasian. Dalam hal ini siapa? P atau S. Jadi selama si aset tersebut itu masih dalam kendali P atau S gitu kan ya, masih dalam konsolidasian, maka aset tersebut apa namanya, transaksi tersebut itu tidak boleh diakui. Nah, apabila aset tersebut terjual ke pihak ketiga atau habis manfaatnya, maka keuntungan baru dapat diakui. Dalam hal ini realize gain atau loss. Nah, jadi kalau misalnya masih ingat kemarin pas intercompany inventory kan ya, pas intercompany inventory itu kan P menjual inventory ke S atau S menjual inventory ke P. Nah, yang unrealized yang mana? Inventory yang tersisa. Benar kan ya?
Di mana inventory yang tersisa itu apa? Inventory yang masih dalam konsolidasian. Entah itu masih di gudangnya P atau masih di gudangnya S. Nanti kalau dia terjual ke pihak ketiga, baru dia boleh di-realize. Gitu ya. Nah, itu kalau kita membicarakan terkait dengan realized, unrealized. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk ini, sampai di sini Mas Mbak, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Atau misalnya yang kemarin agak sedikit lupa, nggak apa-apa ditanyakan aja. Kita refreshment dulu sebelum kita masuk. Nah, apa perbedaan antara inventory dan aset tetap? Kira-kira. Nah, kalau misalnya kita inventory gitu kan. Inventory kan perputarannya sangat cepat ya. Yang tidak terjual tahun ini, itu langsung terjual di tahun berikutnya gitu kan ya. Nah, berbeda dengan aset tetap. Aset tetap, kita ibaratkan ilustrasinya seperti ini ya. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Misalnya, di sini ada P, ya, di sini ada P, dan ada S misalnya. S. Ada P dan ada S misalnya. S gitu ya. Ada P dan S. Di mana P dan S ini itu konsolidasian. P memiliki ibaratnya P memiliki 80% S gitu. Nah, terus ibaratnya mereka kan konsolidasian, berarti nanti mereka akan dalam satu konsolidasi. Konsolidasi misalnya seperti ini. Ini konsolidasian P dan S. Nah, sekarang seperti apa? Misalnya nih, dalam satu waktu P menjual aset ke S. Misalnya P menjual aset ke S ya. Misalnya P jual tanah ke S. Berarti kan P menjual tanah. Nah, berarti kita ibaratkan tanahnya tuh seperti ini. Misalnya. Kita ibaratkan ini tanahnya. Ini tanahnya. Berarti P menjual tanah ke S. Berarti nanti tanahnya akan ada di S. Maka keuntungan dari P menjual ke S ini itu nggak boleh diakui. Nanti pada saat konsolidasi gitu kan ya. Berarti akan ada unrealized gain. Nah, perbedaan dengan inventory, kalau inventory kan tidak terjual tahun ini, terjual di tahun depan gitu kan. Tapi kalau aset tetap itu bisa tinggal lama di S. Artinya gini, P menjual tanah ke S misalnya di tahun 2019. Nanti tanahnya itu baru terjual ke pihak ketiga, keluar dari konsolidasian. Itu misalnya di tahun, tadi P menjual tanah ke S di 2019 misalnya, 2019. Nanti tanahnya itu baru terjual ke pihak ketiga di tahun 2021. Artinya apa? Oh, selama 2 tahun tanahnya itu tetap ada di S. Gitu kan ya? Nah, tanahnya itu akan tetap ada di S. Maka dia pada saat penjualan unrealized, nanti baru realize lagi itu 2 tahun kemudian. Kira-kira seperti itu kalau misalnya kita ngomongin aset tetap. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini? Misalnya kita tambah di sini pihak ketiga ya. Misalnya ini itu pihak ketiga misalnya P menjual tanah ke S misalnya tahun 2019 gitu ya. Terus nanti S menjual ke pihak ketiga misalnya di tahun 2000 berapa misalnya. S menjual tanah dari P itu ke pihak ketiga pada tahun misalnya 2021 misalnya ya. P menjual tanah dari pihak ketiga itu di tahun 2021. Nah, apa yang terjadi? Maka kalau dari transaksi ini, kita ambil contoh dari transaksi ini ya. Maka atas transaksi ini,
atas transaksi ini, unrealized-nya itu di tahun 2019, unrealized itu atau loss-nya itu di tahun 2019, dan baru realize lagi. Baru realize gain atau loss gitu kan ya, di tahun 2021. Jadi perbedaan antara aset tetap dengan inventory itu ada di sini. Kalau misalnya aset tetap, dia bisa lama gitu kan ya di S, baru dijual ke pihak ketiga. Tapi kalau inventory itu langsung P menjual ke S, tahun ini nggak laku, tahun depan pasti laku. Nah itu bedanya sama aset tetap. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira terkait dengan aset tetap ini? Mungkin Mas Mbak, kalau misalnya belum ada, aku aku izin lanjut ya. Jadi itu konsepnya sebenarnya. Jadi aku jelasin konsepnya dulu, konsepnya seperti itu. Sehingga apa yang perlu kita perhatikan di sini, khusus untuk intercompany transaction, intinya sebenarnya itu adalah pada saat terjadi penjualan itu ada unrealized, dan kalau terjual ke pihak ketiga, kalau ada penjualan P ke S, nah kalau ada yang sisa, itulah yang di unrealized, nanti realize-nya pas kapan? Pas udah terjual ke pihak ketiga. Intinya seperti itu, begitu ya? Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita simpulkan mungkin ya, dan inti gitu kan ya, inti dari intercompany transaction itu adalah gain atau loss itu unrealized atas aset yang tersisa, dalam hal ini belum terjual ke pihak ketiga, atau kalau kita lihat di atas habis manfaatnya gitu kan, atau habis manfaatnya itu apa? Dalam hal ini depresiasi. Nanti aku jelasin depresiasi gimana gitu kan. Ketiga atau habis manfaatnya, dan baru realize belum terjual ke pihak ketiga. Maaf, di sini salah, Ctrl X. Dan baru realize itu apabila terjual ke pihak, apabila yang sebelumnya tersisa terjual ke pihak ketiga, atau dalam hal ini atau habis masa manfaatnya, dalam hal ini depresiasi. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi ilustrasinya cuma ngejelasin yang di atas. Jadi intinya tadi, kalau misalnya dia tersisa nih di akhir tahun, itu di unrealized. Nanti baru realize kalau terjual ke pihak ketiga, atau misalnya ternyata manfaatnya habis atau barangnya habis gitu kan. Nah itu khusus aset tetap. Nah intinya sebenarnya seperti itu. Nah kita masuk untuk aset tetap. Jadi untuk aset tetap, oke, ada yang nanya mungkin. Oke, nanti sebenarnya mau upstream, downstream konsepnya sama, gitu ya, sama konsepnya. Cuma bedanya apa? Jadi pertanyaannya di konsep ini kan ceritanya downstream ya. Kalau upstream nanti tetap dikali persen kepemilikan atau enggak, gitu kan? Nah, iya tetap aja. Kalau misalnya upstream dikali dengan persen kepemilikan. Kalau kita ngomongin income from ya, pengaruhnya ke income from, dia bakal dikali persen kepemilikan. Sama aja kayak inventory sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, udah cukup menjawabkan ya, Mas. Oke. Nah, untuk aset tetap, itu kan kita tahu nih, aset tetap itu dibagi menjadi dua kelompok. Antara lain, itu apa aja? Yang pertama ada namanya non-depreciable asset. Dan ada namanya depreciable asset. Nah, sekarang
Apa perbedaannya? Jadi buat saat ini kan kita belajar aset tetap ya. Jadi ada depreciable asset dan ada non-depreciable asset. Bedanya apa? Bedanya non-depreciable asset ya aset yang tidak didepresiasi. Gitu kan ya, aset yang tidak didepresiasi dan tidak mempengaruhi, bukan, aset yang tidak didepresiasi. Intinya sebenarnya seperti itu aja. Non-depreciable asset adalah aset yang tidak didepresiasi. Contohnya seperti apa? Contohnya land atau tanah. Tanah kan tidak didepresiasi. Sementara depreciable asset itu apa? Aset yang didepresiasi. Contohnya banyak. Contohnya ada building, terus ada equipment, terus ada vehicle gitu kan, yang kendaraan, dan lain-lainnya gitu. Nah, dan lain-lain. Nah, apa perbedaan dari depreciable asset dan non-depreciable asset? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi buat saat ini itu konsepnya sebenarnya sampai di sini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke non-depreciable asset. Pertama itu adalah non-depreciable asset. Dalam hal ini non-depreciable asset setauku land aja ya. Land. Nah, non-depreciable asset land. Nah, jadi apa yang perlu diketahui? Khusus gitu kan. Khusus untuk intercompany transaction non-depreciable asset. Asset itu ada 2 poin penting itu yang harus dipahami. Antara lain, ini kita ngulang aja ya. Dimana yang pertama, unrealized terjadi di tahun pertama. Tahun pertama unrealized itu unrealized gain atau loss ya. Itu hanya terjadi di tahun jualan, bukan tahun pertama, tahun penjualan. Jadi kalau misalnya dia menjual menjual land-nya di tahun 2019 ya unrealized-nya di tahun 2019 sebesar seluruh nilai land yang ada di S yang nilai land intercompany yang ada di S atau P pada akhir periode. Jadi kalau misalnya dia P menjual ke intercompany ya, P menjual ke S, S menjual ke P gitu kan, sebaliknya, itu akan unrealized sebesar seluruh nilai gain atau loss dari penjualan land intercompany yang ada di P atau S di akhir periode. Contohnya gimana? Contohnya misalnya seperti ini. Contoh, P menjual land ke S gitu kan ya, dengan HPP atau dengan cost gitu kan ya, dengan cost 90.000 dan memperoleh gain 100.000 gitu misalnya. Gain 100.000, gain 10.000. Berarti transaksinya itu apa sebenarnya? Berarti transaksinya sebenarnya cash pada land, misalnya landnya 90, cashnya 100, gain 10.000 kan ya. Nah, P menjual ke S dengan cost segini. Misalnya. Berarti yang unrealized nanti apa? Sampai akhir tahun, land belum terjual ke pihak ketiga. Berarti apa yang terjadi? Maka gain sebesar 10.000 tadi itu tidak boleh diakui. Atau dalam hal ini kita sebut unrealized. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk non-depreciable asset, realized gain atau loss itu hanya terjadi jika land tadi itu terjual ke pihak
ketiga. Sebesar apa? Sebesar nilai gain atau loss yang sebelumnya telah di-unrealize. Jadi intinya sebenarnya apa namanya, ada unrealized terus ada realized gitu kan ya, sama aja seperti inventory gitu kan. Maaf, ini kurang satu berarti 3 penting. Jadi satu lagi. Nah, jadi unrealized-nya itu di tahun penjualan gitu kan ya, penjualan intercompany. Realized-nya itu kalau terjual ke pihak ketiga. Dan yang terakhir, contoh misalnya S itu menjual tanah yang diperoleh gitu kan, diperoleh dari P itu senilai misalnya 120.000, misalnya 120.000 ke pihak ketiga. Berarti yang tadi tanah di sini itu kan ada unrealized nih 10.000. Nah, maka gain yang sebelumnya di unrealized 10.000 akan diakui, dalam hal ini realized. Jadi bedanya seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin ini 120.000-nya untuk apa gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu kita nggak peduli. Artinya S mau menjual ke pihak ketiga itu nilainya berapapun, kita nggak peduli. Yang realize unrealized-nya itu hanya yang PS aja. P menjual ke S dapat 10.000 unrealized. Oh, tahun ini dia realize gitu kan. Maka itu doang yang kita akui. Dalam artian kan, misalnya kita ambil contoh balik ke sini. P menjual ke S gitu kan. Nah, S menjual ke pihak ketiga, barulah dia realize-nya gain atau loss-nya itu diakui. Gitu ya. Misalnya di sini tahun misalnya 2019 gitu ya. P menjual ke S gitu kan. Sekian gitu. Terus misalnya di sini tahun 2020 misalnya. Tahun 2022 misalnya. S menjual tanah yang diperoleh dari P ke pihak ketiga, maka itu realize gitu. Nah, yang ketiga, khusus untuk non-depreciable asset, ini kan ada rentang tuh. Dari dia P menjual ke S menjual ke pihak ketiga, itu kan ada waktu kan ya. Dia jualnya 2019, S baru jualnya misalnya 2022 misalnya. Nah, terus gimana gitu kan? Terus gimana? Nanti di tengah-tengah ini itu, nah, untuk selama tahun 2020 dan 2021 itu kan tanahnya masih di S. Benar kan ya? Tanahnya masih di S. Satu, nilai land di S itu akan overvalue. Kenapa overvalue? Karena nilai tanahnya cuma 90.000. PCS nyatetnya berapa? 100.000. Dari mana? 90 ditambah 100.000 gitu kan. Maka value. Dan gain yang berasal dari intercompany itu masih ada dalam RE. Kenapa? Karena kan transaksi unrealized kan cuma di buku konsolidasi ya. Di bukunya S kan nggak ada kan. Maka masih ada di RE. Maka apa? Maka setiap tahun di mana aset tersebut belum terjual ke pihak ketiga, itu akan dibuat jurnal penyesuaian atas nilai aset dan RE perusahaan. Jadi intinya sebenarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat kan kayak ini gimana sih maksudnya gitu kan, ini gimana sih maksudnya. Nah, kita langsung masuk aja ke jurnalnya mungkin ya, biar lebih kelihatan maksudnya seperti apa sih. Nah, kita langsung masuk jurnalnya. Misalnya nih, jurnal transaksinya misalnya gitu. Ini mungkin kita ini aja biar ada tempat ya. Misalnya kita masuk di sini ada keterangan, terus ada
jurnal buku P, jurnal buku S, dan jurnal eliminasi. Nah, seperti apa? Misalnya kita lihat keterangan yang pertama. Kita lihat keterangan yang pertama. Kita lihat keterangan yang pertama tahun 2019 gitu kan ya. P19 P menjual ke S land senilai dengan cost 90.000 dan keuntungan memperoleh keuntungan 10.000 gitu kan. 10.000. Nah, berarti nanti jurnal di buku P seperti apa? Jurnal di buku P dia akan mencatat cash pada land, gitu kan ya, karena kan dia jual land kan. Terus dia mencatat adanya gain on sale of land, gitu ya. Besar berapa? Dia dapat gain 10.000, landnya itu costnya 90.000, dan cash yang diperoleh itu adalah 100.000. Nah, itu jurnal buku P. Sementara jurnal buku S gimana? Nah, karena nilai aset itu sesuai perolehannya, karena S pasti ngeluarin 100.000, maka land-nya itu akan dicatat senilai 100.000. Land pada cash sebesar 100.000. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata IP menjual ke si S, land dengan memperoleh keuntungan 10.000. Nah, kalau kita lihat, keuntungan dari dari penjualan ini kan nggak boleh diakui ya. Misalnya di sini pada akhir tahun tanah belum terjual ke pihak ketiga. Tanah dari P S yang berasal dari P itu belum terjual ke pihak ketiga. Nah, apa yang akan kita jurnal? Nah, jurnal eliminasi pada akhir tahun itu nggak boleh mengakui transaksi ini. Sehingga menghapusnya gimana? Kita lihat di sini. Land-nya itu harusnya nilainya cuma 90.000 gitu kan. Sehingga apa? Sehingga tapi si S nyatatnya 100.000. Nah, kalau kita lihat di sini, land di 90.000 di kredit, di debit 100.000. Berarti masih ada saldo land di debit 10.000 kan ya? Maka jurnal eliminasi yang dibuat itu land-nya harus di kredit. Sebesar berapa? 10.000. Terus apa? Kita lihat lagi. Cashnya 100.000 habis juga. Nah, tinggal gain-nya yang belum kita hapus. Maka di sini land di sini debitnya adalah gain on sale tadi. Land sebesar 10.000. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu terkait dengan jurnal eliminasi yang kita buat. Gitu ya. Nah, misalnya dia baru terjual di 2022. Sehingga apa? Sehingga kita lihat akhir tahun 2020, ini kan 2019 kan ya. Akhir tahun 2020 itu gimana gitu kan. Nah, kita lihat. Konsolidasi itu kan terjadi kalau misalnya kita masih ingat, konsolidasi itu cuma di akhir tahun. Di awal tahun itu seakan-akan nggak pernah ada konsolidasi gitu kan. Berarti apa? Seakan-akan jurnal buku P dan buku S nggak pernah dihapus. Sehingga apa yang terjadi? Di sini P mencatat gain pada karena gain-nya ini kan udah masuk RE kan ya. Ini kan gain 2019, berarti kan di 2020 dia masuk RE. Gain pada RE sebesar 10.000. Ya, 10.000 yang berasal dari mana? Berasal dari sini nih. Sementara apa? Sementara di buku S, land itu dinilai terlalu tinggi, 10.000. Gitu kan ya? Sehingga apa? Sehingga pada akhir tahun 2020, ini RE-nya kelebihan 10.000. Ini si land-nya terlalu tinggi 10.000. Maka
jurnal eliminasi di akhir tahun 2020 itu RE pada LAN. Besar berapa? Sebesar 10.000. Gitu ya. 10. Berarti jurnal eliminasi di tahun kedua itu tetap ada, tapi dia pada RE. Kenapa? Karena gain-nya udah dihapus. Maaf, gain-nya udah masuk RE gitu kan. Maka untuk menyesuaikan itu dia dihapus, disesuaikan lagi. LAN-nya diturunin, RE-nya diturunin juga. Gitu ya. Begitupun dengan 2021. Nah, di sini sama ya, akhir tahun 2020 dan 2021. Jadi nggak ada bedanya 2020 dan 2021 kita tetap ngejurnal ini. Nah, tapi di sini ini khusus untuk transaksi downstream untuk transaksi host method. Nah, terus gimana kalau misalnya dia equity method? Copy aja. Nah, untuk equity method dia pakainya bukan RE tapi investment in S, gitu ya. Investment in S. Kira-kira seperti itu. Nah, terus untuk upstream kita copy aja. Nah, untuk upstream itu RE dan NCI equity. Jadi kira-kira seperti itu ya, NCI equity. Ini dibagi dua, misalnya kepemilikannya 80%, berarti ini 8.000. Dan ini 2.000. Ya. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya di situ aja. Copy. Perbedaannya hanya di sini aja. Upstream, downstream, perbedaannya hanya di sini. Nanti di tahun terakhir, ini aku agak naik-naik ini gitu ya. Bentar. Ini khusus untuk akhir 2020-2021. Dan yang terakhir, jika dia terjual di sini 2022 ya. Tahun 2022 LAN itu terjual ke pihak ketiga. LAN terjual ke pihak ketiga. Nah, LAN terjual ke pihak ketiga, jurnalnya apa? Karena sebelumnya gain-nya kita nggak akui, sekarang gain-nya kita akui. Maka jurnalnya apa? Sama seperti yang di atas ini. Cuma bedanya LAN-nya itu diganti sama gain on sale of LAN. Gimana biar muat tuh? Kira-kira gimana ya? Biar muat, tunggu sebentar. Mungkin ya, terus ini juga 2 ini terus gini ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk selanjutnya itu sebenarnya sama aja. Cuma bedanya di sini mau dia pakai apa namanya? Copy. Nah, nggak muat ya. Tapi ada dasarnya sama aja. Ada dasarnya sama aja. Cuma bedanya LAN-nya itu semua diganti jadi gain on sale of LAN. Jadi kira-kira seperti itu ya. Gain on sale of LAN. Copy. Nah, ini. Jadi semua jurnalnya LAN-nya diganti jadi gain on sale of LAN. Sebenarnya bedanya seperti itu aja. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya
transaksi untuk non-depreciable asset ini kan gampang kan ya sebenarnya. Kayak oh ya udah di tahun pertama kita jurnal eliminasinya gain on sale of land pada land. Gitu. Di tahun selanjutnya kalau belum terjual itu jurnalnya RE pada land atau investment in as pada land. Kalau misalnya udah upstream, maaf ini upstream ya. Kalau misalnya ternyata upstream, ya udah tinggal dibagi ke NCI aja gitu kan. Tinggal dibagi ke NCI aja. Itu aja sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat. Tapi selain itu dia nggak ada bedanya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada upstream dan ada downstream. Bedanya kalau upstream itu dibagi sama NCI, kalau downstream itu nggak usah. Langsung RE pada land atau investment in pada land. Sampai di sini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Mungkin Mas Mbak sekalian kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau masih bingung nggak apa-apa ditanyain aja. Jadi tapi kira-kira seperti ini. Nggak akan menguat sih, tapi udah. Kira-kira seperti ini. Nah, itu untuk non-depreciable asset. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira nih, ada pertanyaan nih, kira-kira kalau misalnya tanahnya itu 100 meter persegi gitu kan, 100 meter persegi. Terus ternyata di tahun 2019 ini kan P menjual ke S 100 meter persegi kan ya. Ternyata di tahun itu S menjual 50 meter persegi ke pihak lain gitu misalnya, pihak ketiga. Berarti kan yang tersisa berapa? Tersisa tinggal setengahnya kan ya 50 meter persegi. Berarti yang unrealized di sini gain on sale of land pada landnya itu setengahnya aja. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Kalau misalnya ada. Itu buat buat tambahan informasi aja. Tapi kira-kiranya seperti itu. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Atau misalnya di tengah-tengah periode misalnya di 2020 atau di 2021 dijual ke pihak ketiga. Berarti selain jurnal RE pada land setengahnya, RE pada gain setengahnya. Gitu kan ya, intinya kan seperti itu. Nanti mungkin bisa kita gambarkan di contoh soal. Nanti habis ini kita masuk ke contoh soal. Tapi kira-kiranya seperti ini. Nah, sampai di sini itu ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Mbak kalian. Kalau misalnya nggak ada, aku izin lanjut. Tapi kira-kira seperti ini ya. Terkait dengan terkait dengan soal ini. Kira-kiranya seperti ini. Ini di sini mungkin ya. Tapi nggak nutup. Kepala di sini. Dikit. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke contoh soal aja dulu. Mungkin bisa jadi bahan latihannya. Mungkin maaf ya kalau agak ini tabelnya, tapi kita menyesuaikan sama tempatnya. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, aku izin lanjut ya. Aku izin hapus. Sampai seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, aku izin hapus ya. Selanjutnya,
kita masuk ke contoh soal. Misalnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya seperti ini. Contoh. Misalnya, pada tahun 2019, P menjual tanah ke S sebanyak 1000 meter persegi, meter kuadrat gitu kan ya. Pada tahun 2019, P menjual 1000 meter persegi tanah ke S, misalnya senilai 100.000 dolar gitu kan ya, dengan mengambil keuntungan itu sebanyak 20% dari nilai jualnya. Kan misalnya seperti itu nilai jualnya. Di akhir tahun, tanah tersebut itu tanah tersebut belum terjual ke pihak ketiga. Misalnya seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dari soal ini, jurnal yang akan kita buat, jurnal eliminasi, itu apa? Nah, kita hitung dulu. Jadi kan intercompany land downstream ya. Karena P menjual ke S downstream. Sales-nya itu, atau sell-nya itu sebesar 100.000. Kan ya? Terus profit-nya itu adalah 20% dari nilai jualnya, atau 20.000. Itu didapat dari 20% dikali 100.000. Berarti di sini unrealized-nya sama dengan inventory yang tersisa di 2019 itu seluruhnya. Gitu karena seluruhnya kan belum terjual kan ya. Maka unrealized-nya itu sebesar berapa? Unrealized-nya 20.000. Karena semuanya belum terjual, gitu ya. Ini 20.000. Maka dari sini jurnal eliminasinya yang akan dibuat di 2019 itu apa? Jurnal eliminasi 2019 itu adalah gain on sale plan pada land. Sebesar berapa? Sebesar 20.000 tadi. 20.000. Udah itu aja. Kan ya? Udah itu aja. Terus selanjutnya misalnya di tahun 2021. Pada tahun 2020 maaf, tanah S yang berasal dari P itu belum juga terjual ke pihak ketiga. Nah, berarti di sini jurnal yang akan dibuat di tahun 2020 itu jurnalnya apa? Untuk cost method. Jadi jurnalnya apa? Untuk cost jurnalnya adalah RE pada land. Gitu ya. Besar berapa? Sebesar tetap 20.000. Gitu ya. Tapi untuk equity method bukan RE tapi investment in S. Sebesar berapa? Sebesar sama 20.000 juga. Jadi itu di tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata di tahun 2021, pada tahun 2021, tanah S tadi yang berasal dari P itu terjual sebagian ke pihak ketiga. Misalnya senilai dia kan jualan 100.000 ya, senilai misalnya setengahnya senilai 75.000 gitu kan. Nah, berarti apa? Berarti di sini jurnal eliminasinya yang akan dibuat pada di tahun 2021 itu jurnalnya apa? Jurnalnya sama kayak yang di atas.
Jurnalnya sama kayak di atas. Kita copy aja ya. Copy. Nah, di sini sama. Bedanya apa? Bedanya, nah, di tahun 2020 ini, maaf, di tahun 2021 ini, RE tetap 20.000 kan ya. Yang lem tersisa itu unrealized-nya tinggal 10.000 dan 10.000-nya itu menjadi gain on sale of land. Jadi yang sebelumnya nggak diakui sekarang diakui. Besar berapa? 10.000. Kenapa 10.000? Karena kan terjual sebagian. Berarti setengah dari 20.000 itu udah apa namanya? Udah realize gitu kan istilahnya. Misalnya jangan sebagian deh, terjual 3/4-nya misalnya ke pihak ketiga senilai jangan 75.000 misalnya senilai 100.000. Berarti di sini gain on sale of land-nya itu sebesar 15.000, yang land tersisa itu sebesar 5.000. Gitu ya, ibaratnya seperti itu. Ketiga yang belum terjual di sini 3/4 yang terjual. Gitu ya, ibaratnya seperti itu. Yang di bawah pun sama. Ini sama. Seperti ini. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata di 2022 masih belum terjual, pada tahun 2022 tanah S gitu kan ya, yang berasal dari P itu belum terjual ke pihak ketiga misalnya. Berarti kalau misalnya belum terjual, berarti nanti di sini jurnalnya sama ya kayak yang tahun 2020. Ini jurnalnya sama. Cuma bedanya apa? Cuma bedanya tahun 2022 ini gitu ya. Ini tinggal 5.000 ya, karena kan yang tersisa kan cuma 5.000 aja kan ya dari sini. Nah, kira-kira seperti itu aja. Nanti kalau misalnya dia ternyata terjual ke pihak ketiga di 2022, jurnalnya apa? Jurnalnya tinggal diganti. Ini bukan land, tapi gain on sale of land. Gitu ya, kira-kira. Nah, sampai di sini kira-kira cukup jelas? Atau misalnya ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Kira-kira? Buat ini mungkin cukup sederhana ya. Untuk non-depreciable asset itu cukup sederhana. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau misalnya nggak ada, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya belum ada, aku izin lanjut ke depreciable asset. Nggak ada ya? Aku izin hapus, kita masuk ke depreciable asset. Aku izin hapus. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke depreciable asset. Ini aku hapus aja juga ya. Izin hapus. Kita masuk ke non-depreciable asset. Depreciable asset. Nah, dalam hal ini itu bisa banyak ya, bisa building atau equipment atau misalnya tadi vehicle gitu kan, kendaraan dan lain-lain. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan? Sebenarnya apa namanya non-depreciable sama depreciable asset itu nggak berbeda jauh ya. Bedanya apa? Bedanya kalau non-depreciable asset, contoh land tadi, dia kan unrealized di tahun pertama, nanti realized di tahun terjualnya gitu kan. Nah, cuma di antara tahun itu ada adjustment kan yang untuk menghapus. Nah, sekarang
Kalau misalnya kita lihat di depreciable asset itu perbedaannya apa sih sebenarnya? Misalnya ini adalah kotak konsolidasian tadi. Jadi kalau ada intercompany masuk gitu kan ya, ada intercompany masuk, dia misalnya seperti ini. Misalnya ini, P menjual ke S, berarti di sini muncul dong asetnya di konsolidasian, gitu kan ya. Nah, bedanya apa? Kalau dia depreciable asset, meskipun dia tidak terjual ke pihak ketiga, gitu kan ibaratnya seperti itu, dia kan tiap tahun didepresiasi kan ya, benar nggak? Tiap tahun didepresiasi. Artinya apa? Setiap dia didepresiasi, itu kan asetnya makin lama makin habis tuh. Bener kan ya? Kan kalau aset didepresiasi kan nilainya makin lama makin habis, kan ya? Nah, itu ibaratnya seakan-akan dia tuh hilang nih. Di saat dia depresiasi, dia keluar sedikit demi sedikit. Keluar, depresiasi tahun kedua, keluar lagi. Depresiasi tahun ketiga, keluar lagi misalnya. Depresiasi tahun keempat, keluar lagi gitu kan misalnya. Depresiasi tahun kelima, keluar lagi. Sampai dia habis terkeluar. Artinya apa? Kalau kita lihat nih, kalau kita bisa lihat dari pergerakannya, misalnya tiap tahun didepresiasi, keluar dikit, keluar dikit, keluar dikit, keluar dikit. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Dampaknya nanti seperti apa? Ya, Mas Mbak, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Nanti dampaknya kayak gimana kalau misalnya dia didepresiasi sedikit demi sedikit sampai dengan akhir tahun? Gimana kira-kira? Gimana? Nggak ada? Jadi gini, kalau misalnya ternyata dia didepresiasi dikit-dikit, dia kan keluar dari konsolidasian. Artinya apa? Tiap dia didepresiasi, dia akan realize sedikit demi sedikit. Nah, itu perbedaannya sama aset tetap tadi. Itu perbedaannya sama aset tetap tadi. Kalau, maaf, sama land tadi, non-depreciable tadi. Kalau non-depreciable, dia terjual, unrealized. Nanti dia terjual di akhir gitu kan. Nggak ada dia keluar sedikit demi sedikit. Nah, tapi kalau depreciable asset, dia akan keluar sedikit demi sedikit. Artinya apa? Tiap tahun dia pasti ada yang realize. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk apa namanya? Itu untuk apa namanya? Depreciable asset. Oke, tunggu sebentar ya, Mas Mbak. Ada telepon, maaf. Sebentar. Oke, maaf Mas Mbak semua, aku izin lanjut lagi. Tadi ada sedikit nih. Oke, jadi tadi dia akan realize sedikit demi sedikit
realize sedikit demi sedikit pada saat dia didepresiasi. Maka kalau dari sini kita lihat, misalnya nih, berarti ada beberapa poin yang harus kita perhatikan untuk depreciable asset. Khusus untuk depreciable asset, gitu kan ya, depreciable asset, aset untuk depreciable asset, pada saat ada beberapa hal gitu kan ya, hal yang perlu diperhatikan gitu kan, diperhatikan. Nah, antara lain apa? Antara lain yang pertama, untuk depreciable asset yang pertama sama dengan dengan si non depreciable asset tadi, unrealized gain atau loss itu akan realized gain atau loss itu akan dilakukan pada saat konsolidasi di tahun penjualan. Jadi kalau misalnya menjual aset tetap, contohnya kayak equipment gitu kan ya, maka dia akan konsolidasi di tahun penjualan gitu kan. Kalau misalnya P menjual di tahun 2019, unrealized gain atau loss-nya itu akan gain atau loss-nya itu akan di unrealized di tahun penjualan. Sebesar berapa? Sebesar seluruh nilai gain atau loss atas aset tetap yang masih tersisa, gitu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Unrealized gain itu dilakukan pada saat tahun penjualan di awal tahun gitu kan ya, sebesar seluruh nilai gain atau loss-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, misalnya contoh misalnya sama kayak tadi, kira-kira sama aja. P menjual S gitu kan ya, menjual ke S peralatan gitu kan, peralatan senilai misalnya 100.000 dengan cost misalnya senilai 90.000 dan masih dapat dimanfaatkan itu selama misalnya 5 tahun gitu kan ya. Misalnya ini pada tahun berapa? Tahun 2019 kan ya. Selama 5 tahun. Sehingga apa? Sehingga pada akhir tahun, gitu kan ya, pada akhir tahun, kan misalnya, pada akhir tahun, equipment tadi, gitu kan ya, equipment tadi tersebut itu belum terjual ke pihak ketiga. Nah, sehingga dari transaksi ini, apa yang akan kita lakukan? Maka, gitu kan ya, maka atas hal tersebut, gain senilai 10.000. 10.000 dari mana? 100 dikurang cost 90.000, gainnya kan 10.000 kan ya. 10.000 akan di-unrealize pada akhir tahun. Karena intinya kan sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, seperti yang aku jelasin tadi, kan kalau misalnya dia terdepresiasi gitu kan. Terdepresiasi, maka maka di saat dia terdepresiasi ini, itu kan sebagian kecil ini itu kan akan realize. Benar kan ya? Misalnya dia jualnya di awal tahun 2019. Misalnya awal tahun 2019. Nah, yang kedua, apa yang akan kita lakukan? Pada saat aset tersebut terjual, bukan gitu, gimana bahasanya? Jadi aset tadi kan depreciable kan ya, didepresiasi. Nah, tiap intercompany aset depreciable itu depresiasi, maka profitnya juga akan di-realize sebesar nilai profit yang didepresiasi
depresiasi. Intinya sebenarnya seperti itu. Nilai gain atau loss yang didepresiasi. Artinya apa ya? Sebenarnya gampangnya, ini tuh maksudnya adalah depresiasi dari unrealized profit. Maksudnya gimana? Misalnya kita ambil contoh seperti ini. P menjual peralatan ke S kan senilai 100.000 tuh. Cost-nya 90.000. Berarti kan nilai asetnya kan 100.000. Nah, kalau dia didepresiasi 5 tahun, berarti kan per tahun berapa depresiasinya? 20.000. Berarti kan di sini tinggal 80, di sini tinggal berapa? 90.000 dibagi 5 tahun. Itu 90.000 dibagi 5, 18.000 ya. Berarti di sini dikurang 18.000, di sini dikurang 100.000. Berarti unrealized profit-nya tinggal berapa? 80 dikurang 72 ya kalau nggak salah. Enggak. 82 ya 72, berarti tinggal 8.000. Berarti yang awalnya 10.000 terdepresiasi 2.000. Dari mana? 10.000 dibagi 5 gitu kan. Nah, dia akan diakui. Maka profit akan di-realize sebesar nilai gain atau loss yang didepresiasi. Nah, intinya seperti itu. Misalnya, contoh tadi. Nah, tahun 2019, gitu kan ya, akan ada realize sebesar 2.000. Dari mana? Dari 10.000 dibagi 5 tahun. Karena kan depresiasi 5 tahun kan ya. Terus di tahun 2020 misalnya itu akan ada realize lagi gitu kan ya. Realize sebesar berapa? 2.000 lagi. Dari mana? 10.000 bagi 5 gitu kan ya. Dan seterusnya seperti itu. Karena profitnya sebesar 5.000 gitu kan ya. Nanti misalnya jika ternyata jika ternyata pada beberapa, misalnya ternyata pada tahun 2000 misalnya tahun 2021 aset tersebut terjual seluruhnya misalnya gitu, seluruhnya ke pihak ketiga, maka apa? Maka unrealized profit yang tersisa. Nah, tersisa itu sebesar berapa? Kita lihat. Awalnya dia 10.000. Di sini nih. Terus di 2019 dia realize 2.000, berarti dikurang 2.000. Terus 2020 realize lagi 2.000, maka dikurang 2.000. Maka yang tersisa itu tinggal berapa? Tinggal 6.000. Maka unrealized profit yang tersisa yaitu 6.000 akan di-realize seluruhnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi seperti yang aku tadi bilang, kalau misalnya depreciable asset, misalnya nih, di sini dia terjual nih, masuk nih ke intercompany. Terus ternyata dia belum terjual, dia akan terdepresiasi. Nah, depresiasi inilah yang menjadi realize ini. Terus dan seterusnya seperti itu. Realize lagi. Oh, di sini ada 2.000 lagi realize. Nah, kalau ternyata terjual, maka dia akan langsung keluar seluruhnya gitu kan. Maka yang tadi belum keluar nih sebesar yang ini, itu akan langsung di-realize. Intinya sebenarnya seperti itu ya, Mas Mbak semua. Kira-kira terkait dengan depreciable dan non-depreciable. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini, itu kira-kira depreciable asset. Konsepnya seperti itu. Jadi, beda sama building tadi, di mana building itu dia unrealized di tahun pertama dan realized di tahun terjual ke pihak ketiga. Nah, kalau depreciable itu unrealized di tahun pertama sekaligus realize tiap tahun. Nanti kalau terjual baru realize sebesar sisanya. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Misalnya kita ambil contoh ya, misalnya kita ambil jurnalnya gimana gitu kan, kita ambil contoh misalnya sama aja kayak ini, misalnya keterangan di jurnal di buku P,
jurnal di buku P, jurnal di buku S, dan di jurnal konsolidasi. Nah, kita eliminasi ya. Misalnya kita ambil contoh sama kayak tadi deh. Misalnya kita ambil contoh sama kayak tadi. Misalnya di sini ya. Copy. Di sini. Nah, berarti atas transaksi ini, itu P sebenarnya kan menjual equipment ya ke S. Maka dia akan dapat cash. Terus dia akan menjual equipment di kredit gitu kan ya. Nah, di sini dia akan mendapatkan gain on sale of equipment. Sebesar berapa? Cash-nya dia sebesar 100.000, gitu ya. Equipment-nya senilai 90.000, gain on sale of equipment-nya sebesar 10.000, gitu kan ya. Nah, dari sini CS itu kan akan memperoleh equipment tadi. Equipment besar 100.000, karena kan dia belinya senilai 100.000 kan ya, pada cash sebesar 100.000. Nah, yang menarik adalah karena dia belinya di awal tahun 2019, maka CS ini itu akan mencatat depresiasi mesin tadi. Depresiasinya itu kan 5 tahun ya. Maka dia akan mencatat apa? Depreciation expense pada apa? Pada accumulated depreciation untuk equipment. Gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar 100.000 dibagi 5 tahun. Itu berarti 20.000. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Kita lihat. Equipment-nya itu sebenarnya nilainya cuma 90.000. Tapi si S nyatatnya 100.000. Ada perbedaan dong. Maka apa? Maka 10.000 antara keduanya ini itu harus dihapuskan. Gain di sini ada, di sini nggak ada. Dia nggak ngakui, berarti gain-nya tidak boleh diakui. Ini juga dihapuskan. Berarti nanti pada jurnal eliminasinya, itu jurnalnya apa? Gain on sale of equipment. Ada apa? Ada equipment. Sebesar berapa? Sebesar yang unrealized. Unrealized berapa? 10.000. Dari mana? Gain yang ini nih, 10.000. 10.000. Gitu ya. 10.000. Terus kita lihat di sini CS itu nyatet depreciation expense pada accumulated depreciation expense sebesar 20.000. Nah, padahal apa? Padahal harusnya depresiasinya cuma 90.000 dibagi 5, yaitu 18.000. 18.000 selisihnya sama 20.000. Depreciation expense-nya ketinggian 2.000. Maka itu harus dihapuskan. Accumulated depreciation pada depreciation expense. Sebesar berapa? Sebesar 2.000. Ya, 2.000. Nah, inilah yang aku nyebutnya ya. Aku nyebutnya ini adalah jurnal realize-nya. Ini adalah jurnal unrealized-nya. Nanti misalnya di tahun 2020 misalnya. Ya, tahun 2020 S itu kan akan depresiasi lagi kan ya. Si S akan depresiasi lagi. Depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, sebesar berapa? Sama, 20.000. Dari mana? 100.000 dibagi 5. Nah, sehingga di sini apa? Di sini kita buat lagi jurnal perantaranya, di mana equipment-nya kan di tahun ini kan masih berlebih ya. Jadi kalau kita tambahin di sini RE-nya itu ketinggian apa? RE dinilai lebih tinggi 10.000. Dari mana? Dari sini nih. Equipment di sini gitu kan. 10.000. Nah, terus si equipment di sini
Di sini equipment-nya itu dinilai terlalu tinggi 10.000 gitu kan ya, dinilai terlalu tinggi 10.000. Terus dia akan jurnal depresiasi equipment tadi yang 5 tahun, depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, di sini itu kita akan menjurnal apa? Equipment-nya kan terlalu tinggi 10.000, maka equipment di sini itu akan diturunkan sebesar 10.000. Ya, 10.000. Nah, kita lihat di sini RE-nya dinilai lebih tinggi 10.000. Berarti kan di sini ada RE sebesar 10.000. Nah, yang menarik adalah karena di sini RE-nya itu dinilai terlalu tinggi 10.000, tapi kan dia kemarin udah didepresiasi. Gitu kan ya? Sebesar berapa? Yang 2.000 ini. Maka di sini RE-nya dibagi dengan accumulated depreciation. 2.000. Gitu ya. Berarti di sini tinggal berapa RE-nya? Tinggal 8.000. Karena dia udah didepresiasi 2.000 di tahun sebelumnya. Maka di sini RE-nya tinggal dinilai lebih tinggi 8.000. Di mana harusnya 10.000. Namun tahun sebelumnya itu sudah didepresiasi 2.000. Dari mana? Dari depresiasi ini nih. Kita dapat gain 10.000 dikurang depreciation di sini kita 2.000 gitu kan ya. Dari tadi 20 dikurang 18 gitu kan. Nah, tinggal 8.000. Maka di sini tinggal 8.000. Nah, kalau misalnya dia pakai metode equity, RE-nya tinggal diganti investment aja. Investment in S. Kalau pakai metode equity. Ya. Kalau downstream gimana? Kalau downstream tinggal dibagi sama NCI seperti biasa ya. Nah itu misalnya. Seperti itu. Terus misalnya di tahun 2021 misalnya. 2021. Nah di sini kalau kita lihat. Copy aja. Di tahun 2021. RE-nya itu dinilai lebih tinggi berapa? Tinggal 6.000. Kenapa? Harusnya 10.000. Namun tahun-tahun sebelumnya sudah didepresiasi 4.000. Dari mana? 2.000 ditambah 2.000. Ini 2019 dan 2020. Jadi depresiasi 2019 2.000, depresiasi 2020. Oke, maaf tadi lupa. Di sini selain ini kan dia ngedepresiasi lagi kan ya di sini tinggian 2.000, maka di sini di jurnal lagi accumulated depreciation equipment gitu kan ya pada depreciation expense. Nah ini untuk adjustment-nya, ini untuk jurnal realize-nya. Jurnal realize-nya. Nah gitu. Jadi 2019 2.000, 2020 2.000. Berarti nanti di sini tinggal apa namanya kalau kita jurnal ya, copy, paste. Nah di sini sama equipment-nya itu masih dinilai terlalu tinggi 10.000. Ya sama aja sebenarnya. Nah, berarti di sini kita akan jurnal lagi dengan nilai yang sama. Oke. Ini kita akan jurnal lagi dengan nilai yang sama. Cuma bedanya di sini accumulated depreciation-nya bukan 2.000 lagi, tapi 4.000. Berarti ininya tinggal 6.000. 4.000 ini dari mana? 4.000 ini itu dari 2.000 yang di sini. Maaf, 2.000 yang di sini. Dan 2.000 yang di sini. Berarti ditotalin ya, 2.000 tambah 2.000, 4.000. Atau tinggal lihat jurnal sebelumnya 2.000 tambah 2.000 di sini, 4.000. Berarti tahun 2022 gimana? Di sini 2.000, di sini accumulated depreciation jadi 6.000. Dari mana? Dari sini 2.000, 2.000, dan 2.000. Gitu ya. Kira-kira seperti itu dan seterusnya seperti itu. Nah, misalnya di tahun 2022
2019, 2021, 2022. Misalnya tahun 2022 misalnya. Di tahun 2022, equipment S yang berasal dari P itu terjual ke pihak ketiga, gitu kan ya, ke pihak ketiga. Nah, misalnya senilai berapa? Itu misalnya senilai 100.000, gitu kan, misalnya 100.000. Nah, di sini itu sudah tidak ada kelebihan. Di sini itu juga udah nggak ada depresiasi, kan udah terjual kan ya. Berarti di sini jurnalnya tinggal apa? Jurnalnya tinggal RE pada apa? Pada gain on sale of equipment tadi. Sebesar berapa? Di sini sebesar unrealized profit yang masih belum realized. Dari mana ngitungnya? Dari awalnya dia unrealized sebesar 10.000, berarti 10.000 dikurang depresiasi 2019 2.000, dikurang depresiasi 2020 2.000, dikurang depresiasi 2021 2.000 juga. Berarti yang realize di sini, yang belum realize itu tinggal 4.000. Berarti di sini RE pada gain sebesar 4.000. Gitu ya, 4.000. Oke, sampai di sini kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita ngomongin soal apa namanya jurnal dari depreciable asset. Mau dia building, mau dia equipment gitu kan ya, atau vehicle dan lain-lainnya itu sama aja. Beda kan depresiasinya sama aja ya. Paling nanti yang membedakan depresiasinya berapa tahun gitu kan ya. Paling yang membedakan itu aja. Tapi selebihnya itu sama aja. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia upstream ataupun downstream, mau dia upstream ataupun downstream, bedanya nanti RE dibagi sama NCI gitu kan ya. Kalau equity sama cost, bedanya RE-nya diganti sama investment in S aja. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan apa namanya depreciable asset ini atau non-depreciable asset. Kira-kiranya seperti itu ya Mas-Mas sekalian. Bedanya tadi, kalau misalnya non-depreciable sama depreciable, tadi bedanya adalah non-depreciable itu unrealized pada saat terjual dan baru realized kalau terjual ke pihak ketiga. Tapi kalau depreciable itu unrealized pada saat terjual dan realized sedikit demi sedikit saat depresiasi. Jadi seakan-akan unrealized-nya didepresiasi jadi realized gitu. Nah, menariknya adalah kalau dia belinya di awal tahun, misalnya awal tahun 2019, berarti kan unrealized 2019-nya 10.000 lengkap kayak. Tapi selama 2019 ada depresiasi, maka sekalian juga realize di tahun 2019. Jadi di tahun 2019 ada unrealized 10.000 dan realize 2.000. Nah, kalau belinya di akhir tahun 2019, dia cuma unrealized aja. Karena kan belum ada depresiasi kan ya. Belum ada realize. Kalau dia belinya di tengah-tengah tahun, misalnya Juli 2019 P menjual peralatan KS misalnya. Berarti apa? Unrealized 10.000, realize-nya itu tinggal depresiasinya dibagi 2, yaitu tinggal 1.000. Tapi tahun berikutnya normal jadi 2.000 gitu kan. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi seakan-akan
profitnya itu didepresiasi, gitu ya. Kayak, oh ada unrealized nih, berarti kita punya tabungan 10.000. Tabungan 10.000 ini didepresiasi tiap tahun selama 5 tahun, berarti 2.000, 2.000, 2.000 yang boleh kita realize. Gitu, kira-kira seperti itu. Sampai di sini, gimana? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kira-kira seperti itu ya. Itu untuk untuk depreciable dan non-depreciable asset. Kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya tadi jurnalnya ini udah template ya sebenarnya. Jurnalnya itu udah template, tinggal kita masukin aja nilai-nilainya, yang penting perhitungannya benar. Jadi seperti yang aku bilang tadi, accumulated depreciation pada depreciation expense ini itu sebenarnya ini adalah depresiasi dari unrealized profit yang 10.000. Jadi seakan-akan kalau kita dikonsolidasi unrealized 10.000 ini nanti akan didepresiasi. Accumulated depreciation pada depreciation expense 2.000 dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau depreciation expense di kredit itu kan mengurangi expense kan ya, maka dia menambahin income. Di saat dia menambah income, kita dapat income, makanya namanya realize. Nah, ini gain di debit, itu akan mengurangi gain, berarti kan mengurangi profit kan, makanya namanya unrealized. Gitu. Makanya kalau kita lihat realize-nya di sini kok depreciation expense. Nah, depreciation expense yang berkurang kan menambah income kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau kita ngomongin intercompany transaction untuk aset tetap. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dia dalam dalam soal gitu kan ya, kira-kira seperti ini. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Mbak sekalian. Aku berharap juga masih ingat ya yang kemarin konsolidasi. Jadi ini tuh tambahan aja. Kemarin kan kalau kita ngomongin konsolidasi kan ada eliminasi investasi awal tahun, ada eliminasi income dividen, eliminasi amortisasi ekses gitu kan ya. Terus ada eliminasi akun resiprokal. Nah, ini ada tambahan lagi, intercompany depreciable asset dan non-depreciable asset. Tapi jangan lupa juga yang inventory. Jadi kayak ini sambungan dari UTS. Jadi nambah-nambah terus. Nanti sampai UAS berakhir kayaknya kita belajar konsolidasi terus ya. Jadi intinya konsolidasi tadi tidak boleh mengakui intercompany. Kalau ada profitnya nggak boleh diakui sampai dia terjual ke pihak ketiga. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Jadi perbedaan antara depreciable asset dan non-depreciable asset sebenarnya kecil ya, cuma didepresiasinya aja, tapi dia bakal mempengaruhi income. Kira-kira seperti itu. Nah, unrealized, ingat kalau unrealized mau dia beli di awal tahun, akhir tahun, tengah tahun, dia unrealized seluruhnya. Tapi realize-nya tergantung dia belinya di awal tahun apa akhir tahun gitu ya, atau pertengahan tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Gimana? Kalau misalnya belum ada, kita lanjut ke apa ya? Mungkin latihan soal yang ada yang ada net income-nya mungkin ya. Kita lihat mungkin di sebentar. Tapi sampai di sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya Mas Mbak. Kira-kira kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan aja. Coba kita cari di workbook mungkin ya, ada soal yang bisa kita kerjain. Ini
Kita konsolidasi. Ini depreciable ini. Depreciable asset. Kita mungkin masuk kasus mungkin ya. Tapi ngisi worksheet. Mungkin kita kerja soal latihan coba ya. Kita kerja soal latihan. Aku izin coba buka Excel dulu. Excel book. Sebentar. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget untuk ditanyakan. Tanah, masih tanah. Oke, terus ke nomor 6 mungkin. Oke, mungkin ini ya. Yang ini. Sebentar. Ini aku ganti ke Excel. Mungkin kita kerjain yang ini. Izin. Nah, kita masuk ke Excel. Nah, di sini kita lihat pada 3 Januari 2018, P mengakuisisi 80% saham beredar S, pegang kendali. Pada 1 Agustus 2018, P menjual tanah ke S dengan harga 120 juta. Tanah tersebut diperoleh P 5 tahun lalu dengan harga 80 juta. Pada akhir 2019, tanah tersebut dijual ke pihak ketiga dengan harga 200 juta. Oke. Nah, buatlah jurnal eliminasi terkait dengan jualan tanah tersebut. Jadi kan ini sama kayak tadi ya. Kalau misalnya kita lihat, berarti kan di sini P mengakuisisi S, gitu kan ya, pada tanggal 3 Januari 2018, gitu kan ya, dengan 80%, memegang kendali, di mana ada intercompany. Lihat P menjual tanah ke S, berarti downstream ya, intercompany land downstream. P menjual ke S, di mana dia jualnya senilai 120 juta, berarti sell-nya sebesar 120 juta. Terus, nah mungkin ini 120 juta, di mana waktu itu cost-nya itu adalah, cost perolehannya itu adalah 80 juta. Nah, karena dia tidak didepresiasi, gitu kan, tidak didepresiasi, maka karena dia tidak tanah itu tidak didepresiasi, maka cost-nya tetap sama ya. Maka di sini kita dapat profit-nya itu sebesar berapa? Kita dapat profit sebesar 120 dikurang 80 atau 40 juta. Nah, berarti unrealized, ingat kalau dia aset, dia unrealized seluruhnya. Karena kan biasanya dijual, biasanya di sini kan terjual ke pihak ketiga kan ya. Maaf, pada akhir 2019 dia dijual ke pihak ketiga, berarti selama 2018 dia tidak dijual, berarti unrealized 2018 itu 40 juta, meskipun dia transaksinya 1 Agustus 2018. Meskipun transaksinya 1 Agustus, dia tetap unrealized seluruhnya, karena dia belum terjual ke pihak ketiga. Nanti baru realize di tahun berapa? Di tahun 2019. Terjual ke pihak ketiga senilai RP 200 juta. 200 jutanya penting nggak buat kita? Benarnya enggak. Udah, realize-nya sebesar berapa? Pasti sama dengan kalau tanah. Kenapa? Karena tanah itu nggak bisa realize setengah-setengah, kecuali dia dijual setengah-setengah. Gitu. Beda dengan depreciable tadi. Berarti di sini kalau kita diminta buat jurnalnya, jurnal eliminasinya,
Gitu ya, eliminasi. Di tahun 2018, jurnal eliminasinya 2018, jurnal eliminasinya apa? Jurnal eliminasinya itu adalah gain on sale of land pada land. Sebesar berapa? Sebesar unrealized-nya. Dan nanti di tahun 2019 baru dia realize. Realize jurnalnya apa? Realize jurnalnya bebas, kita mau pakai metode equity atau metode cost, tapi karena di sini minta pakai metode biaya, berarti RE pada gain on sale of land. Kalau dia belum terjual, jurnalnya apa? RE pada land, gitu ya. Sebesar realize-nya 40 juta, gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita jurnal yang ini, gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat soal selanjutnya. Sampai di sini masih cukup gampang kan ya? Kayak, oh ya udah jurnalnya unrealized, realize. Gitu kan. Kita lihat. Nah, di sini udah ada net income nih. Nah, nomor 2. Nomor 1 ya. Nomor 1. Nomor 2. Nah, kita lihat. Pada 3 Januari 2018, P mengakuisisi 60% saham beredar S. Berarti P memiliki S pada tanggal 3 Januari 2018 senilai 60%. Ya, 60%. Pegang kendali 1 Juli 2018 menjual tanah ke P. Berarti intercompany land ya. Intercompany land S menjual tanah ke P. Berarti upstream ya. Upstream. Pada tanggal kapan? Pada tanggal 1 Juli 2018. Di mana dengan dijual dengan harga, dengan harga 230 juta. Berarti selnya adalah 230 juta. 230 juta. Terus cost-nya, di sini tanah tersebut diperoleh S dengan harga 200 juta. Berarti cost-nya 200 juta. Terus nanti dapatlah profit-nya itu sebesar 230 dikurang 200 gitu ya. Dapat 30 juta. Tanah tersebut pada akhir 2019, berarti 2018 belum terjual kan ya? Berarti di sini unrealized 2018. Senilai berapa? Senilai profitnya. Terus nanti realize-nya di 2019. Ini kita lihat jual ke pihak ketiga dengan harga 280 juta, terjual ke pihak ketiga nilai RP 200 juta. Ya, berarti realize di tahun 2019. Nah, net income 2018 dan 2019 100 dan 150 juta. Kita ketahui ini punyanya si S ya. Diketahui S.2. Net income-nya 2018, net income-nya 2019 100 juta dan 150 juta. Kita diminta buat jurnal eliminasi terkait penjualan tanah dan jurnal eliminasi NCI dan pendapatan dengan metode ekuitas. Jadi kita di sini buat ya jurnal eliminasi jurnal eliminasi aja ya. Nah, kita masuk di 2018. Di 2018 jurnal eliminasi apa? Karena kita dikasih tahu income, dikasih tahu intercompany, berarti jurnalnya eliminasi income dan intercompany. Yang pertama eliminasi intercompany-nya dulu. Apa? Gain on sale of land. Ada land kan ya? Besar berapa? Sebesar yang unrealized. 30 juta. Nah, di sini baru ada eliminasi income-nya. Eliminasi income jurnalnya apa? Kalau misalnya kita pakai metode ekuitas, income from S, dividend S, dan investment in S. Kalau kita
Selain itu ada juga NCI expense, ada dividend S, dan investment dan NCI equity. Ya, NCI equity. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini jurnal 2018. Yang sale of land, pada land, income from S, pada dividend S, dan investment in S, NCI expense, dan sebagainya. Nah, di sini baru kita hitung. Income from S, masih ingat kan ya? Rumusnya adalah net income S, plus minus plus amortisasi over, dikurang amortisasi under, terus ada intercompany upstream, ditambah kalau realize, dikurang kalau unrealized. Baru dapat total gitu kan ya. Total, baru di sini ada for pay dan for NCI. Ingat for pay harus disesuaikan sama intercompany downstream. Sama ditambah kalau realize, dikurang kalau unrealized. Nah, ini khusus buat gain. Jadi maaf, aku ke mana? Realized gain, di sini unrealized gain. Ya mungkin ya, biar lebih ini. Copy. Gain ya, di sini dapat income from S for pay, dan ini baru for NCI. Jadi kalau misalnya dia loss gimana? Kalau loss tinggal dibalik aja. Realized loss itu kurang, unrealized loss itu nambah. Gitu aja ya. Tinggal sebaliknya aja. Nah, kita lihat di 2018 income S 100 juta. Amortisasi over under nggak ada. Nah, di sini nggak dikasih tahu ya. Upstream di tahun 2018 itu kan unrealized 30 juta. Jadi totalnya 70 juta, for pay itu tinggal dikali kepemilikan. Itu 60%. Downstream ada nggak? Nggak ada. Oh, kita tinggal jumlahin aja. 42 juta, for NCI, untuk NCI expense, tinggal ini dikali 40%. Kita 28 juta. Di sini otomatis income from S 42 juta. NCI expense itu 28 juta. Nah, di sini nggak ada dividen. Ini berarti di sini dividennya 0. Tinggal ini dikurang ini. Atau jurnalnya langsung aja income from S pada investment in S juga nggak apa-apa. Karena dividen emang nggak dikasih tahu ya di sini. Cuma jurnalnya seperti ini. Ini 2018. Nah, kita copy aja. 2019. Nah, 2019 di sini bukan gain on sale of land lagi, tapi kita pakai metode equity ya. Kita pakai metode equity, berarti di sini adalah investment in S pada gain on sale of land. Sebesar berapa? Besar di sini 30 juta. Income from S sama aja. Nah, income from S 2019 net income-nya berapa? 150 juta. Amortisasi over under nggak ada. Nah, tahun ini dia realize. Besar berapa? 30 juta. Barulah dapat apa namanya? Kok di sini banyak banget. Oh, ininya salah. Ini 60%. 180 juta. Gitu ya. 108 juta. Dan nah, NCI 72 juta. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini untuk ini. Nanti dividennya tinggal dihapus saja. Samain aja. Ini juga tinggal disamain aja. Ini 2019. Yes, maaf. Ini ada SG-nya 0. Kira-kira seperti itu ya. Itu untuk apa namanya? Untuk soal ini. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti
pertemuan selanjutnya kita satu soal komplit yang ada worksheet-nya. Mungkin sekalian kita latihan ngisi worksheet. Tapi sampai di sini kira-kira seperti ini 2019 maupun 2018. Kira-kira seperti itu ya. Itu untuk nomor 2 ini. Nah, terakhir nomor 6 itu yang pakai depreciable asset. Kalau tadi kan land terus ya. Nomor 6. Memperoleh kendali S dengan memegang 70% kepemilikan S pada awal 10 Januari 2017. Berarti P memiliki S pada tanggal 10 Januari 2017 gitu ya. Senilai berapa? Senilai 70%. Terus di sini 3 Oktober 2018 berarti intercompany S menjual peralatan kepada S. Tunggu. Buku dengan net income S. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita asumsiin aja ya, mau dia upstream atau downstream sebenarnya sama aja. Tinggal mungkin nanti di perhitungan income yang berbeda. Tapi biar mungkin lebih terlihat ya, kita coba aja yang downstream. Upstream. Gimana upstream? Asumsi aja ya. Upstream S ke P pada tanggal 3 Oktober 2018. Jadi dia transaksinya 3 Oktober 2018. Ini adalah equipment, peralatan ya. 18, manfaatnya berapa tahun? 5 tahun. Jadi, equipment 5 tahun upstream. Nah, menjual sales-nya berarti sell-nya sebesar 350 juta. Ini aja biar juta. Pada saat penjualan mempunyai nilai buku 320 juta, berarti book value-nya adalah 320 juta. Ini pada saat penjualan ya. Kalau misalnya book value-nya pada saat beli, itu beda lagi, bisa dihitung sendiri. Nanti mungkin kita bisa ketemu soal yang lebih flat. Tapi buat saat ini sampai di sini dulu. Profit, berarti di sini profitnya itu adalah 30 juta. Nah, terus diketahui 2019 net income tahu S net income 2018, terus net income 2019 itu besar 120 dan 180. Kita diminta buat jurnal eliminasi, sebenarnya pada dasarnya sama kayak tadi. Mungkin dari sini kita bisa insert. Nah, dari sini kita bisa lihat dia peralatan diestimasi yang punya masa manfaat 5 tahun, dia nggak ada terjual ke pihak ketiga kan ya. Ini berarti unrealized seluruhnya. Unrealized 2017 dia baru jual 2018, berarti unrealized 2018 itu sebesar profitnya. Terus realize 2019. Nah, ini sesuai depresiasi dari profit 5 tahun. Itu berarti ini, konsep tinggal unrealized profitnya dibagi dengan masa manfaatnya 5 tahun. Itu kan ya? Nah, tapi karena dia belinya tanggal 3 Oktober, berarti depresiasinya berapa bulan doang? Oktober, November, Desember. Berarti dikali lagi dengan 3 per 2, 12. Gitu ya. Berarti realize 2019 itu hanya sebesar Oktober sampai dengan Desember atau 3 bulan aja. Dimana di sini kan dia ini dibagi 5, realize per tahunnya itu 6 juta. Tapi karena di sini dia 3 bulan doang, tinggal 6 juta dikali 3 per 12 atau 1,5 juta. Nah,
itu maaf, realize 2018. Maaf ya, realize 2018. Nah, nanti ada realize 2019. Nah, realize 2019 ini udah Januari sampai dengan Desember karena udah 12 bulan kan ya. Berarti tinggal ini dibagi 5 atau 6 juta setiap tahunnya. Gitu ya. Nah, inilah perbedaan antara depreciable dan non-depreciable. Kalau non-depreciable, unrealized tahun ini, realize-nya bisa tahun berikutnya. Tapi kalau kalau depreciable, unrealized sama realize itu bisa di tahun yang sama. Karena kan dia belinya di ini ya 3 Oktober. Berarti ada realize dari Oktober sampai Desember. Gitu ya. Berarti di sini kita diminta buat jurnalnya ya. Jurnal eliminasinya. Oh, ini 2018. 2018 kan ya. 18 itu ada apa? Yang pertama ada unrealized profitnya, yaitu gain on sale of equipment. Ada apa? Pada equipment. Sebesar berapa? Sebesar yang unrealized 30 juta. Terus ada journal realize-nya. Ini journal realize-nya apa? Accumulated depreciation pada depreciation expense. Sebesar berapa? Sebesar 1.500.000 di 2018. Nah, baru kita jurnal yang income-nya. Jurnal income-nya tadi. Karena di sini juga kita nggak dikasih tahu soal dividen. Nggak ada ya dividen ya. Berarti di sini jurnalnya samalah, kurang lebih sama. Sama income from S-nya sama. Control copy sama. Terus perhitungan income from S-nya juga sama. Copy. Control. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat. Net income S di 2018 itu adalah 120 juta. Terus karena aku asumsiinnya upstream, berarti kan di sini realize gain-nya 0 di 2018. Benar nggak? Nah, ingat, di depreciable, realize unrealized-nya di tahun pertama itu ada dua-duanya. Berarti realize-nya itu sebesar 1,5 juta, unrealized-nya sebesar 30 juta. Di sini, guys. Di sini itu tinggal dikali 70%. Berarti kan kepemilikannya 70% ya. 70%. Yang buat NCI-nya itu 30% berarti. Berarti di sini income from S-nya itu adalah 64 juta ini. NCI expense-nya adalah 27 juta ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk di tahun 2018. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di tahun 2019 jurnalnya seperti apa? Nah, jurnal yang ini karena dia kebetulan upstream ya, Ini aku geser dulu. Ini jurnalnya gain on sale of equipment pada equipment di 2018. Di sini jadi apa? Di sini jadi karena dia pakai metode equity, di sini berarti investment in S gitu kan ya. Terus nah upstream ada NCI equity dan ada accumulated depreciation serta baru equipment. Gitu. Dimana equipment-nya itu sebesar yang unrealized di awal gitu kan ya 30 juta atau selisihnya profitnya 30 juta gitu ya. 30 juta sama dengan yang di awal.
sama dengan yang di awal. Nah, investment in S-nya itu sebesar berapa? Ini nanti. Kita lihat accumulated depreciation-nya. Nah, accumulated depreciation ini itu jumlah dari accumulated depreciation tahun-tahun sebelumnya. Berarti tahun sebelumnya cuma 2018, di sini ada 1.500.000. Berarti selisihnya itu ke investment dan NVI equity. Di mana 30 juta dikurang 1,5, gitu ya. Ini baru dikali dengan 70%. Terus ini dikali dengan 30%. Gitu ya. Nah, depreciation expense pada accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar berapa? Sebesar yang realize tahun 2019, 6 juta. Income from S, itu nanti kita isi net income dulu. Net income 2019 1.800.000. Amortisasi over under 0 ya. Realize-nya itu sebesar 6 juta. Unrealized ada nggak? Unrealized 0. Jadi gitu ya. Unrealized itu cuma di tahun pertama aja. Tapi jurnalnya itu tetap ngikut. Yang ini nih, jurnal ini tetap ngikut di tahun-tahun berikutnya sampai dia terjual. Gitu ya. Udah, unrealized nggak ada, totalnya segini, downstream nggak ada. Berarti total income from S-nya dan NCI-nya itu adalah 130.200 dan 55.800. Sampai di sini, ini untuk tahun 2019. Gitu ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan hal ini? Kira-kira seperti itu ya Mas Mbak kalian. Nah ini, jadi kalau misalnya kita ngerjain soal kayak gini, sebenarnya template-nya sama yang UTS kemarin buat income from S sama. Bedanya di sini upstream-nya bukan hanya inventory, tapi juga ada aset. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah kalau ternyata ada 2020 misalnya, kalau ada 2020 berarti accumulated depreciation yang ada di jurnal ini gimana? Berarti di sini jadi 6 juta ditambah 1.500.000 atau sebesar 7.500.000. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira mungkin terkait dengan hal ini? Kalau misalnya masih ada, nggak apa-apa, dipersilakan untuk bertanya. Tapi kira-kira seperti ini. Untuk soalnya mungkin ya. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang sedikit bingung? Atau misalnya gimana? Apa-apa dipersilakan untuk bertanya. 2018 dan 2019 sama ya, sebenarnya jurnalnya sama, cuma paling nilainya yang beda. Nah, di sini jurnal eliminasi unrealized tahun pertama, ini untuk yang tahun berikutnya. Kalau terjual jurnalnya jadi apa? Jurnalnya jadi ini pada gain on sale of equipment. Gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar unrealized yang tersisa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Mbak? Kalau misalnya nggak ada, nanti nih pertemuan berikutnya kita latihan soal yang udah masuk ke worksheet ya. Masuk ke worksheet. Nanti pertemuan berikutnya lagi kita belajar intercompany bonds. Tapi buat intercompany aset tetap mungkin sampai di sini dulu terkait dengan hal ini. Kalau misalnya aku ada salah, tolong dibenerin, dikasih tahu ke aku juga. Nah, aku ada salah dalam perhitungan atau apapun itu, nggak apa-apa diingetin aja. Nah, tapi kira-kira intercompany aset tetap itu seperti ini.
Mana? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Belum ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya belum ada, mungkin untuk pertemuan kali ini itu cukup sampai di sini. Jadi tadi kita udah belajar perbedaan dari depreciable sama non-depreciable. Bedanya tadi dari segi jurnal mungkin ya, tapi intinya tuh perbedaan paling ininya di realize-nya mungkin ya, dimana kalau misalnya non-depreciable kayak land itu cuma realize di saat terjual ke pihak ketiga, tapi kalau non-depreciable itu realize tiap tahun sesuai dengan depresiasinya itu sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyakan, aku izin untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Aku izin mengakhiri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penjelasan atau misalnya ada kekurangan dalam penjelasan, aku mohon maaf. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu, biar ilmunya bermanfaat dan berkah. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku izin mengakhiri. Mas-mbak semua, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti di-share ya, Mas-mbak. Oke, aku izin mengakhiri ya. Terima kasih.